Oke, selamat pagi teman-teman, para sobat ambiar ataupun satgel di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Apakah bahagia atau tidak? Semoga yang bahagia bisa lebih bahagia, dan yang tidak bahagia diusahakan bahagia. Karena kalau ketika menjalani sesuatu tidak bahagia, rasanya kurang nyaman, jadi tidak enjoy lah. Pasti ada rasa yang kayak nggak enak gitu. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang tips cara mendekati cewek, tutorial PDKT. Karena banyak sekali ya saya temui para cowok-cowok ini mendekati cewek itu barbar. Jadi terlalu terburu-buru, sehingga membuat cewek ini ilfeel, kayak nggak betah, nggak nyaman gitu loh. Maka dari itu, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mendekati cewek, maksudnya cara mendekati cewek PDKT dengan cara yang elegan, supaya video ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang berjuang mendekati cewek. Jadi video ini cocok untuk para jomblo di luar sana, jomblo ngenes, oke? Tapi sebetulnya mohon maaf, sebetulnya saya ingin tadi shootnya jam 10, cuma ini baru mandi gara-gara urusan pekerjaan, jadi baru bisa shoot lah. Kenapa saya ingin membuat video? Soalnya intinya saya itu punya unek-unek. Cuma kan saya sibuk masa pekerjaan, jadi jarang nongkrong. Maka dari itu unek-unek saya itu saya ingin memuatkan di video YouTube ini, ya, supaya bisa bermanfaat untuk para jomblo-jomblo atau sadboy sadgirl di luar sana. Oke? Di video ini seperti tema ini kita ngobrol asik lah, membahas tentang bagaimana cara mendekati cewek PDKT. Karena di luar sana banyak cerita teman-teman saya, dia mendekati cewek itu pasti gagal ataupun ceweknya nggak mau. Maka dari itu saya ingin memberikan tips supaya kalian bisa lancar lah. Ya, kalau video ini, kalau tips ini bisa kalian gunakan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Cuma kita sekedar sharing lah. Oke. Biasanya ketika PDKT ya, terkadang kita bisa menentukan objek lah. Contohnya kalau kuliah biasanya, atau maba, ataupun teman ekstrakurikuler, ataupun kampus lain, ataupun waktu nongkrong. Itu biasanya kan kita pas waktu jomblo ya, kan biasanya kita melihat cewek, maksudnya kok menarik dilihat, kok kayaknya cewek ini apa ya, membuat kalian penasaran lah bagi para cowok, sehingga kalian ingin berusaha mendekatinya. Tapi para cowok ini biasanya salah, dalam arti salah melakukan pendekatan. Contoh, ketika kamu contohnya waktu kuliah ya, katakanlah maba gitu ya, katakanlah ada sejurusan. Mungkin kalian ketemunya waktu apa? Ininya kalian waktu ingin melihat ketika dia jalan bersama temannya ataupun di kantin, kalau enggak teman ekstrakurikuler. Gini caranya, intinya kalian sudah menentukan sasaran ya. Katakanlah cewek ini bernama Anggun. Lah, kalian harus tahu info tentang Anggun ini. Yang pertama, apakah dia sudah punya pasangan belum? Kalian telusuri dulu. Kalau ketika sudah pasangan, intinya
nggak usah didekati. Soalnya kenapa? Lelaki sejati itu tidak menyebut pasangan orang lain. Kalau dia nggak punya pacar, oke, satu poin. Mungkin kalian mendekati tidak tidak terikat oleh pasangan, makanya tidak terhalangi. Cuma yang saya tekankan, mungkin kalian punya beberapa saingan. Mungkin tak Anggun ini cantik, mungkin kalian punya beberapa saingan lah ya. Kedua, kalian harus, para cowok-cowok, kalian harus menyusun strategi bagaimana kalian bisa mendekati Anggun ini lewat chat ataupun lewat sosial media ataupun langsung. Cuma saya sarankan ya, kalau mendekati cewek itu langsung. Kenapa? Jadi antara Anggun ini yang kamu sukai, dia tahu karaktermu. Intinya kalian sudah first impression lah, sering bertemu, pernah ngobrol, itu jadi enak. Jadi kalian kamu para cowok tahu topik akan dibahas karena sudah saling pernah ngobrol. Kalau di sosial media itu susah, karena rata-rata kamu nge-DM Anggun gitu ya, halo, hai, boleh kenalan nggak, ataupun hai, anak jurusan informatika ya. Itu biasanya Anggun ini dia kaget loh, siapa, kan dia belum pernah mengenalmu dan cuma tahu di DM. Mungkin kemungkinan berapa persen dibahas, 20% sampai 30% lah. Kalau sekiranya tidak, soalnya kan dia belum pernah mengenal kamu kan. Beda lagi kalau pernah bertemu, itu kemungkinan bisa. Maka dari itu, waktu kamu ingin mendekati Anggun, kamu harus menyusun strategi bagaimana kamu bisa mengajak ngobrol dia secara langsung. Mungkin para cowok itu kadang ada yang malu ya, ada yang takut, ada yang grogi. Cuma kalau nggak kamu kamu nekat, ya mana mungkin bisa. Karena kita belum tahu sebelum kita mencoba. Coba aja. Yang penting yakin. Gagal atau tidak itu urusan belakangan. Oke? Yang penting kamu mencoba, namanya usaha. Cowok itu harus yakin. Gagal bangkit lagi. Jangan berkecil hati lah. Tumbuhkan hati yang besar. Hati gak usah minder. Intinya tetap los. Ngono. Gelo. Oke, kita lanjut. Contohnya ketika kamu ingin mendekati Anggun, kamu harus menyusun strategi lah. Yang pertama itu, ketika katakanlah kamu simpangan ataupun contohnya simpangan, ya kamu berlagak kayak nyenggol maaf mbak, maaf mbak, senggol. Mungkin nanti Mbak Anggunnya, oh iya mas, gak apa-apa. Nanti kamu baru maksudnya masuk mancing obrolan lah. Oh, anak jurusan mana mbak? Kayaknya pernah tahu. Oh, anak jurusan ini mas lah. Di saat itu akan menimbulkan obrolan gitu loh. Jadi itulah intinya awal mengawali obrolan. Toh nanti kalau sudah ngobrol kan enak. Contohnya dia sering di kantin ya, dia biasanya sering jam berapa, kamu harus intinya memata-matai dia. Nanti kamu tahu rutinitasnya dia, sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Contohnya kamu harus tahu tentang infonya, kamu harus mengenai teman-temannya. Itu sangat penting. Karena teman-temannya Mbak Anggun ini sangat berpengaruh untuk keberhasilan kamu saat mendekati. Gitu. Terus suatu contoh, ketika kamu sudah dapat, intinya kamu pernah ngobrol ya,
kalau sudah ngobrol itu enak. Jadi kamu tahu apa yang kamu bahas. Kalau kamu sudah mengenal Mbak Hun lewat obrolan, baru apa? Kamu melanjutkan ke WA. Itu sangat ampuh. Karena oke lah kalau cowok ganteng itu gampang ya. Kalau cowok ganteng kan biasanya cewek yang mendekati ataupun cowok yang bermobil atau anaknya yang bercukupan. Cuma bagi kalian yang intinya ya biasa, intinya karena sudah punya strategi lah dalam mendekati cewek. Karena ketika kalian mau kekurangan itu bukan suatu halangan ya. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Maka dari itu jangan berkecil hati lah, tetap yakin gitu loh. Kan banyak ya cowok-cowok sekarang itu yang berkecil hati, dia takut mendekati gini. Coba aja. Toh kalau dapat hitungannya ya beruntung, kalau enggak ya udah. Intinya ketika kita mendekati cewek itu diusahakan cantik-cantik sekalian, boys sekalian gitu loh. Toh kalau keterima kan GG loh. Kalau nggak terima ya udah, berarti kita harus berkaca diri. Cuma dicoba dulu, siapa tahu bisa gitu loh. Oke, kita lanjut. Kan tadi waktu chat kalau sudah pernah ngobrol itu chat enak. Kalau enggak gini, kadang kalian malu ya untuk ngobrol langsung lah. Kalau enggak, waktu ada tugas kelompok, kamu harus tahu informasi kelasnya Anggun ini apa, terus tugasnya itu berkelompok sama siapa. Kamu harus tahu, kenal teman kelompoknya gitu loh. Kalau kamu tahu kelompoknya, waktu dia kelompokan kamu bisa ikut ikut ke tempat dia kelompokan. Nanti kita bisa lebih dekat lah, bisa lebih dekat melihat langsung. Itu juga bisa mengurangi rasa grogi gitu loh. Emang sih susah ya dalam PDKT itu, kadang grogi, takut, cuma selesai lah. Kan cowok itu menang milih, masnya harus kuat. Kalau nggak waktu kelompok lah, kalian teman-teman ini katakanlah katakanlah kenalan. Oh ya, katakanlah kenalan sama Anggun. Intinya kalian katakanlah Anggun ini berkelompok sama 5 kelompok. Ya udah, kalau kalian intinya teman kalian satu ini ya, namanya Anto. Intinya kamu kenal Anto. Lah, nanti waktu ke tempat atau kelompok kamu harus kenal sama semua. Jadi biar tidak kelihatan kalau kamu ingin dengan Anggun, kenali semua teman-temannya lah, nanti baru ngobrol. Kalau semua udah ngobrol enak, lah baru kamu menuju ke Anggun. Intinya dia ngajak ngobrol. Mbak, ngerjain tugas apa? Oh, tugas ini mas. Oh, sulit apa enggak mbak? Aku juga ada tugas mbak, cuma sulit. Ya nanti kita bisa saling membantu lah. Oh iya mas, kalau Anggun feedbacknya baik, dalam arti merespon. Kalau nggak merespon, ya nggak usah diteruskan. Kalau dia merespon, ya udah teruskan aja. Lah, lama-lama kamu bisa memasuki ritmenya Anggun, kok ritme sih apa ya? Memasuki pembahasan lah. Kamu udah tahu topik. Nanti waktu kamu PDKT, apa aja yang perlu dibahas gitu. Jadi ketika kamu mendekati cewek, kamu harus tahu strategi apa yang harus kamu lakukan. Kecuali kalau dari awal yang cewek itu feedbacknya nggak baik, masa nggak direspon, ya udah nggak usah diteruskan. Toh kalau kamu usahanya kayak apapun, kalau dia nggak respon, percuma, nggak ada membuang-buang waktu. Tapi kalau dari awal dia mungkin responnya biasa, cuma itu bisalah dinego.
di kita asah dikit-dikit, lama-lama dia responnya baik. Karena ketika kita berusaha ceweknya nggak respon, itu percuma. Toh ada juga yang cowoknya nggak usaha, biasa-biasa aja, cuma ceweknya feedbacknya baik. Kan itu apa? Itu biasanya langsung bisa mendekati, gitu loh. Karena kamu harus tahu moodnya cewek yang kamu dekati. Kalau dia nggak mood, ya udah, nggak usah dicat lah. Karena nanti membuat dia nggak mood dan nggak nyaman ke kamu. Toh kalau dia mood baru dilanjutkan ngobrol lah. Biasanya topik ya, kalian bingung topik pembahasannya apa aja. Kan biasanya pada umumnya itu kamu makan apa, lagi apa, itu wis basi. Carilah topik yang lebih elegan ya. Kamu tugasnya apa? Gimana kuliahnya? Jadi lebih apa ya, formal. Karena kalau kamu lagi apa, makan apa, itu maksudnya sudah umum lah, sudah basi. Cari topik, kamu makannya sukanya apa, kamu sukanya main kemana, gitu loh. Nanti kamu intinya menimbulkan topik-topik itu yang untuk kedepannya itu bisa selalu dibahas. Contohnya, kamu suka main kemana? Apakah kamu suka apa ya? Jalan-jalan. Oh iya, aku suka. Contoh, aku sukanya ke pantai. Oh iya, nanti kamu baru ngasih tahu. Oh, itu loh pantai ini bagus, ini bagus. Nah, oh iya, jadi pembahasan itu berlanjut. Kalau kamu makan apa, terus lagi di mana, itu pasif. Jadi cewek itu bisa ilfil, gitu loh. Jadi mendekati itu harus punya strategi. Jadi kamu harus punya senjata lah untuk berperang, gitu loh. Cowok itu kayak gitu. Oke lah kalau kamu bermobil atau gaul itu oke lah. Tapi kalau saya dulu, saya harus menyusun strategi bagaimana cewek ini bisa respon ke saya. Ini kan dulu waktu kuliah ya naik motor, pakaian juga bagus. Tapi di sisi lain saya punya apa ya, strategi lah supaya cewek itu bisa tertarik dengan saya itu, karena saya itu niat unik ya, unik, beda dengan lain-lain, itu kuncinya. Sebenarnya PDKT itu gampang ya. Kalau kalian tahu apa yang harus kamu lakukan. Maka dari itu kalau mendekati itu jangan di sosial media, saya sarankan teman-teman. Soalnya susah. Kebanyakan dari 10 cewek ya, mungkin kemungkinan satu yang bisa kamu yang balas. Cuma kadang-kadang itu gagal. Beda lagi kalau kamu mendekati 10 wanita, itu langsung, nggak langsung jalan. Mungkin dari 10 bisa sampai 8, mentok-mentok ke 5. Kalau kamu bisa mengambil hatinya lah, gitu. Soalnya intinya ketika mendekati cewek, kamu harus nggak punya malu. Bukan nggak punya malu kayak apa ya, kayak pede aja. Toh kalau dia ilfil ya udah. Yang penting kalian sudah menunjukkan sifat apa adanya. Lebih baik ditolak ketika kamu menjadi diri sendiri daripada kamu terima tapi kamu menjadi orang lain, itu loh. Ya apa adanya aja. Toh semua itu ada prosesnya, gitu sih. Soalnya 100% PDKT itu berhasil ketika kamu bertemu langsung dan ngobrol langsung, light, baru dilanjutkan ke chat. Beda lagi kalau kamu di sosial media, contohnya Instagram, Twitter, ya mungkin bisa sih, cuma kan nggak ada kesan menariknya gitu loh. Oh, katakanlah, oh aku ketemu Anggun ini di tempat makan atau di tempat nongkrong. Nanti kayak ada kejadian
yang tak terduga gitu loh, yang tak sengaja. Jadi sesuatu pertemuan yang spesial. Beda lagi kalau di sosial media kan kesannya kamu ketemu aku di mana? Di Instagram kayak kurang greget itu loh. Jadi nggak ada usaha yang lebih. Ya cuma kan setiap orang itu mempunyai apa ya? Setiap anak muda itu mempunyai jalan masing-masing dalam mendekati cewek. Cuma saran saya, mending mendekati itu langsung, ngobrol langsung, jadi enak gitu. Apalagi teman-teman, soalnya atau ngobrol itu banyak ngeblanknya. Ya itu sih cara mendekati cewek. Ini berlaku untuk kalian para jomblo-jomblo ataupun yang sedang putus. Semoga cara-cara yang saya omongkan ini bisa kalian gunakan. Ya semoga berhasil lah. Soalnya dulu saya gitu, ketika mendekati cewek. Kalau dulu kan link saya itu kebanyakan cowok-cowok, jadi susah untuk mencari para woman ini. Nanti mau bertemu itu susah, kayak mau ngobrol itu, mau masuk itu susah. Soalnya kebanyakan teman saya cowok, kecuali kalau kamu punya teman banyak teman cewek, banyak teman cowok, itu lebih gampang lah. Soalnya temanmu itu menjadi jembatan untuk mendekati wanita yang ingin kamu dekati. Oke? Itu sih konten cara mendekati cewek. Ya mohon maaf kalau cara pembahasannya belum jelas, cuma nanti saya akan membuat lagi video selanjutnya biar lebih lengkap, lebih detail, supaya lebih jelas lah untuk para kalian, para jomblo-jomblo dan para sad boy, supaya kalian tidak mengalami kesedihan yang terlalu dalam, kesepian yang terlalu lama gitu loh. Ya itu aja sih video tips atau cara mendekati cewek dengan cara yang elegan, penuh strategi, tanpa membuat cewek ilfeel. Oke, sekian konten dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, untuk khususnya para cowok yang sedang mendekati cewek-cewek. Share, lihat video saya, siapa tahu bermanfaat. Oke? Soalnya ada juga cowok itu merasa nyaman ketika dia sendiri tidak punya pasangan. Adapun juga yang tidak nyaman, dia butuh pasangan, butuh teman yang ngobrol. Maka dari itu video ini share ke teman-teman kalian. Oke? Ya semoga video ini menghibur kalian semua. Jangan lupa selalu stay di channel saya. Saya akan mengupload pembahasan seputar asmara. Ya banyaklah nanti saya upload, ya vlog, ya explore. Nanti kalian tunggu aja di video selanjutnya. Oke, gitu aja video persembahan untuk saya. Yang penting kalian tetap semangat menjalani hidup. Jangan berkecil hati dalam mendekati cewek. Tetap berpegang kepada pendirian. Jadilah dirimu sendiri. Oke? Jadilah lelaki yang berbeda dari yang lain. Jika wanita bilang semua cowok itu sama, maka kamu buktikan aku beda dari cowok pada umumnya. Nice. Oke, sekian. Terima kasih.